Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kali ini gue ingin membahas tentang sebuah aplikasi yang dulu sudah sempat viral dan sekarang pun viral di Indonesia, tetapi tidak semarak dulu. Karena kalau dulu tuh yang saya tahu ketika dia viral, itu sangat viral-viral sampai masuk di acara TV dan bahkan dipakai oleh beberapa pejabat, beberapa orang-orang, dan mayoritas itu artis semuanya pakai. Dan oke ya, misalkan dipakainya hal positif, gue nggak apa-apa, sangat setuju. Tapi gue lihatnya ini bukan aplikasi TikToknya yang bahaya nih, tetapi konten kreator dari TikTok itu yang mereka nggak mematuhi pedoman komunitas, tetapi membuat kontennya itu asal-asalan. Nah, dan sebelum itu mungkin sedikit kita mengenal apa itu TikTok sih, biar setidaknya kita paham. Dan sebenarnya gue belum terlalu paham juga, tetapi dari berita yang gue baca dan gue ingin menyampaikan kepada kalian supaya kita benar-benar bisa baca bersama gitu. Oke. Dan berita ini gue ambil dari sebuah blog dan linknya bisa kalian lihat di sini. Nah ini ya, saya bacakan judulnya nih. Asal-usul aplikasi TikTok dan perkembangannya di dunia. Kalian wajib tahu. Oke, jadi pertama yang perlu kita ketahui ini, siapa nih pencipta? Apa itu TikTok dulu? Ini. Pembuatan aplikasi TikTok itu dia adalah developer Toutiao yang berasal dari Cina dan daunnya pada Februari 2018 dan telah mencapai 32,5 juta dan jumlahnya mencapai 62 juta selama festival musim semi Cina. Oke, jadi ini dibuat di Cina ya. Nih, di luar Cina, TikTok juga menjadi viral dengan cepat, terutama di Jepang dan Thailand. Menjadi aplikasi gratis yang paling banyak diunduh di dunia di App Store, iOS lokal masing-masing November lalu, termasuk di Indonesia juga nih guys. Oke, jadi intinya aplikasi ini berasal dari Cina dan sudah merambat ke beberapa negara dan booming, berhasil viral begitu ya. Nah, jadi ini tujuan TikTok diciptakan nih. Nggak mengherankan kenapa TikTok jadi terlihat familiar dengan aplikasi lip sync sebelumnya seperti Musical.ly, karena ternyata dilansir dari laman krasia.com, dalam upaya meningkatkan ekspansi global aplikasinya, Biden mengakuisisi aplikasi lip sync musik. Pokoknya ini intinya tentang musik-musik itulah. Dan satu poin penting kenapa TikTok ini digemari adalah karena ternyata guys, tujuan TikTok itu dibuat untuk menggali kreativitas pengguna, caranya dengan mengajak pengguna untuk bisa sekreatif mungkin dalam membuat konten video yang menarik dan lucu. Oke ya, gue setuju nih di sini. Membuat konten yang menarik dan lucu. Nah, tetapi enggak guys, konten kreator di Indonesia ada yang lucu, ada juga yang lo tau sendiri, dan gue sangat marah di situ. Maksudnya bukan marah, risih aja gini loh. Setiap gue nih buka Instagram, yang gue temuin di algoritma penulisan Instagram gue selalu munculnya pasti cewek yang sedang main TikTok, dan itu bukan lucu lagi. Dan mungkin buat kalian ketika main Instagram juga rasakan itu. Dan oke nih, gue mandangnya, ketika gue mandang pertama mungkin gue nggak terlalu resah, tapi setelah lama-kelamaan gue resah sendiri men. Karena wahai untuk para kreator TikTok yang cewek khususnya nih ya, jika kalian membuat konten itu, kalian perhatikan bukan cuma mata perempuan aja, kalian perlu wajib memperhatikan mata cowok juga. Jika gue bisa kasih pinjem, pasti lo nggak tahan. Karena itulah, maksudnya itulah buruknya konten kreator. Ketika kalau di YouTube ada pedoman Creative Commons, di TikTok juga ada sebenarnya, tapi mungkin nggak terlalu detail. Oke, selanjutnya ya. TikTok ini dulu sebenarnya sudah pernah dilarang di Indonesia. Cuman, yaitu ketika dia mengajukan kayak permohonan banding, maksudnya supaya aplikasi ini bisa dipakai lagi di Indonesia, disetujuin. Tetapi sebenarnya bukan salah aplikasinya sendiri nih. Salahkanlah konten kreatornya, jangan aplikasinya, oke? Oke. Terus gue ingin membahas kenapa di sini TikTok itu buruk. Jadi di sini ada sekitar 4 poin.
Maaf, 3 poin sih, nggak usah banyak-banyak 4 terlalu banyak. Ini ya, gue baca ini. Yang nih, aplikasi TikTok memang belakangan ini sangat marak, bla bla bla. Dan namun pada 3 Juli 2018 yang lalu, nih, pada tahun 2018, aplikasi ini diblokir di Indonesia karena dinilai negatif untuk anak-anak. Oke, jadi Indonesia sebenarnya udah tahu kalau aplikasi ini ada efek buruknya untuk anak-anak gitu loh. Nah, jadi dia diblokir dan dilansir dari berita kompas.com, Kominfo melakukan pemblokiran didasari hasil pemantauan tim AIS, Kominfo Pelaporan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Kemen PPA, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, serta masyarakat luas. Namun nih, 1 hari setelahnya, perwakilan dari TikTok mendatangi Kominfo dan akhirnya sepakat untuk memenuhi syarat dan ketentuan dari Kominfo agar aplikasi ini bisa aktif lagi di Indonesia, tetapi dengan syarat, yaitu membersihkan seluruh konten negatif dari TikTok, menaikkan batas minimal usia pengguna TikTok jadi 16 tahun dari yang semula 12 tahun, hingga membuka kantor perwakilan di Indonesia agar jika ada pengaduan, pemerintah bisa berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pihak TikTok. Oke. Jadi jika dilihat dari berita ini, TikTok sebenarnya udah bener nih. Dia menyetujui peraturan yang dibuat dari Kominfo untuk para konten kreator di Indonesia, membatasi para penikmatnya, yaitu yang tadinya semulanya 12 tahun, sekarang menjadi 16 tahun. Itu kalau nggak salah ya. Pokoknya seperti itulah. Tetapi bro, kita lihat lagi. Yang namanya aturan di Indonesia itu pasti ada aja yang langgar. Setuju nggak? Setuju kan? Apalagi contoh di YouTube aja nih. Dia kan ada yang namanya sekarang peraturan di 2020 Creative Commons, yaitu konten ini apakah untuk anak-anak ataukah untuk orang dewasa gitu kan. Maksudnya di sini kan sudah dipilih yang ini layak ditontonkan untuk anak-anak dan ini yang layak untuk konten dewasa. Jadi gue harap nih TikTok, orang yang rata-rata main di sana mungkin dari SMP ataupun mungkin dari SD sudah ada. Jadi yang perlu digarisbawahi ini, oke lah nih perempuan ataupun apa mengekspresikan kreativitasnya sekreatif mungkin, tetapi tolong jangan ibaratnya yang konten nggak senonoh itu loh ditampilin. Boleh buat kontennya gitu, tapi nggak usah dipublikasikan gitu loh. Karena jika bayangkan aja ketika orang tuh yang nonton nggak peduli dengan itu, dia mungkin menjadi penikmat, tetapi 10 tahun ke depan mungkin ini menjadi azab. Oke, mungkin seperti itu sih. TikTok ini jika kita manfaatkan dengan benar bisa mengasah kreativitas kita, tetapi jika kita tidak menggunakannya dengan bijak dan kita tidak menyuarakan suara kita di situ, mungkin aplikasi TikTok ini lebih parah maksudnya dari beberapa aplikasi yang pernah beredar di sini. Mungkin seperti itu tanggapan gue tentang bahayanya TikTok. Bukan TikToknya sendiri yang bahaya, tetapi dari isi kontennya. Oke, mungkin seperti itu. Semoga ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama dan see you on the next video.